Jadi sing haji misalnya saya kira 2 juta, kira-kira sudah tombol. Nak 600 cuma uang 6 juta mudah gitu. Ya rolasan 20 sing kira-kira tombol 20. Ini bukan teori bikin-bikinan khas-khas klenik ini buatan atau khas-khas dunia spiritual rohani ini buatan. Memang itu nyata, nyatanya nyata nih. Kalau cerita gitu, sampai ngerti mazhab para ulama. Tiap kita mati saya ulama, itu mesti ada kata bisir di asrori atau bi asrori ulu. Ini perlu kalau terangkan. Imam Syafi'i itu termasuk aneh dalam hal menentukan kenapa Jumatan wajib 40. Jadi Imam Syafi'i itu seorang pakar fikih dan kebanyakan beliau memutuskan dengan teori usul fikih. Tapi dalam banyak hal juga memutuskan pakai alam rohani, termasuk dalam hal mensyaratkan kenapa Jumatan harus orang 40. Dan kenapa Jumatan jamaah itu menjadi sunnah. Jamaah sholat itu menjadi apa? Itu kalau di alam roh itu diketahui. Jadi kalau yang satu tidak diterima karena satu kesalahan prosedur atau kesalahan prinsip atau kesalahan materi, itu sing dia sudah ditompo lewat yang satu sing layak nopo ditompo. Itu nunjukno bahwa Allah di tradisi syafaat. Tidak bisa orang berdiri sendiri di depan Tuhan. Jadi sampean bayangkan haji ini sampean mbok tompo iki. Misalnya kula saleh, wapian, di pengaruh, mbok dikajek ning keluarga jenengan mesti setengah mafia. Wong saleh ora ngarep juga jenengan. Dagangan tasbih nganti kelar haji iki ya. Mesti setengah markus sidik-sidik itu malah gampang kelar nopo. Andai kan warisan itu murni milik kita karena dari orang tua. Mungkin dari orang tua ke kamu tidak sengketa, tapi dari orang tua kamu ke mbahmu juga rawan nopo. Sengketa. Dia paham ya? Juga tuh gak ada salam tempel dengan aku misalnya Mustafa salam tempel. Nah, mungkin kamu Mustafa itu, tapi ada jatah anaknya yang mungkin kalong untuk saya. Begitu seterusnya. Dalam semua harta pasti begitu. Pasti ada masalah di belakang. Sebab itu diwajibkan zakat, diwajibkan bayar kafah. Karena pasti terjadi begini ini pasti terjadi. Lah ketika nek Kanjeng Nabi, wong sing jamaah rasa ana kancane. Iku kancane iso nyafaati menjadi napa? Sah. Begitu juga haji ning Arafah 600 wong sing ra ditampa gara-gara 6 orang sing ikhlas niku sah. Sama tak ceritani, kenapa banyak yang tidak sah? Oke lah kalau dosa yang besar kayak zina, korupsi itu jelas menjadikan tidak sah. Andai kan orang itu soleh saja, ya soleh, tidak usah dosa soleh. Itu agak soleh yang kriminal. Mereka soleh yang bersekutu dengan iblis, soleh yang bersekutu dengan iblis. Ini ketika Imam Ghazali, kenapa ada soleh yang bersekutu dengan iblis? Dari Imam Ghazali, innahum ikhwana sayatin, la ghirata lahum fiddin. Mereka itu bersekutu dengan setan, karena tidak ada girohnya, tidak ada sentimennya dalam hal urusan agama. Dan mayoritas kesalahan kita itu begitu. Jadi kesalahan kita itu begitu. Misalnya contoh ngeten nih, misalnya contoh paling. Mana sama gedeng Darul Arkom teman-teman gedeng PKS itu rapati bener. Baik aliran sesat lah. Kayak Darul Arkom dulu di Indonesia pernah diponis apa? Karena kita butuh giroh. Ngeten misalnya contoh paling gampang. Wong soleh-soleh kok Mustafa Rukin ini ora gereja itu ya biasa. Ora Universitas Kristen Nabi itu ya. Ora rumah sakit Kristen Nabi itu ya. Itu beda dengan orang soleh kota yang di duit senajan itu sih wisen masjid Islam apik gereja wisen rumah sakit Islam mengkas rumah sakit Kristen apik wisen masjid kalapi ambil gudang. Nah kesalehan yang tidak punya gira ini tentu susah diterima karena kita hidup di alamnya. Ini rumah nanti sebab itu kesalehan ini butuh dikontrol kesalehan yang punya gira. Jadi kesalehannya orang yang punya gira. Karena kesalahan pasif ini tentu merugikan Islam. Ya nek delok ning TV wong ketunan pegawai tahajud salat duha, mau terima dadi supir. Mungkin kok keluar tak sing ngongkon wong kartuan cekak mblewo ora tau so. Karena dia majikan tetap harus dipanggil tuan putri. Sementara dia orang soleh, dia soleh. Hanya karena kurang SDM, kurang giroh, nasibnya alhamdulillah penting kerja halal. Jadi ngono to ada. Padahal juga majikan betina blosor gak dihitung haram. Oh soleh gak sensitif begini, soleh kan apa? Dia ngitung halal karena rezekinya dari kerja gak nyolong. Tapi dia tidak pernah sadar institusi kesalahan dia diinjak-injak oleh orang do. Lalu kalau balik matur teng para kiai, aku mbok ijmi mbok sekuler lah. Cek Allah tetap tak hormati, tak fatihai. Bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar bahwa Indonesia sudah kayak miliknya Cina itu ketika banyak intelektual Muslim yang ngerti peta politik.
Sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai pejabat Indonesia sedikit demi sedikit tergeser. Bahkan mafia-mafia kasus itu tergeser dari lewat intelektual Muslim yang mungkin mereka tidak sampai. Tapi mereka punya kekuatan bisa membongkar, bisa melawan. Kalau kita melawan apa? Besok yang dilawan Rukin Mustafa. Karena kita sering punya orang-orang soleh yang paling pantas saja jago gudang, supir. Memang dari segi kesalahan harus kita hormati, pasti kita hormati. Tapi kamu juga sadar hidup itu tidak sekedar dengan kawan, ada lawan, dan lawan ini butuh kompetisi. Dan itu hanya bisa orang-orang Islam yang punya ghirah, punya sentimen, punya kepekaan sentimen. Luwih dosa meneh sing sugih ati sentimen parah meneh, mergo wis mampu ora bergerak. Lah anak Rukin Mustafa dosa apa meneh sing luwih sugih dosa. Nah ini menjadi masalah. Saya itu istikharah berkali-kali. Masalahnya umat Islam itu di sini. Yang soleh sekalipun itu tidak punya sentimen, tidak punya ghirah. Dan itu saya baca di Ihya, di kitab-kitab yang orangnya itu sufi-sufi. Tapi ternyata cara pandang sama dengan kita-kita yang modern. Islam itu harus punya ghirah. Coba zaman baca saja, tidak usah jauh-jauh, baca saja peta Indonesia. Dulu kayak apa kuatannya bos-bos dari Cina? Ketika ISMI kuat, Islam kuat, sehingga di akhir Soeharto banyak umat Islam yang jatuh. Kemudian mulai Cina tersingkir. Kemudian umat Islam banyak yang kaya. Tidak aneh sekarang kalau pengusaha Muslim soleh kaya raya. Dulu kayak mohal, kayak apa? Kayak apa? Mohal. Pulau nu menangis sih, pulau nu camat belum sholat itu kiai sak daerah seneng ra karuan. Saya ini camat sholat biasa, tahlilan biasa. Bisa kok aneh, kalau camat kok apa? Sholat. Ternyata ini berangkat dari ghirah-ghirah, kesalahan-kesalahan yang punya ghirah. Sampai wong Islam di bawah ketiak, di bawah kekuasaan non-Muslim. Atau dalam konteks internal Islam, sampai Islam soleh, di bawah ketiak Islam ora. Pulau di pengalaman tragis dalam hal ini. Pulau di konco saat ini setengah stres. Gara-gara dia santri soleh, melarat kerja jadi supir Cina. Suatu saat Cina itu bangkit. Kalau hasil saking fakultas bingung bengi-bengi itu golek londo. Ini sing kok golek nomor supir. Oh, toko mater teror ini aku bengi. Ini santri gak golek dipecat. Golek santri. Udah ada kode kulon benar. Lebih terjenengan tak pikir haram. Dan ini cerita betapa soleh-soleh yang tidak memaksakan diri ber-SDM, tidak memaksakan diri mandiri itu punya akibat yang buruk kayak yang dialami teman saya. Piring cepat gak apa-apa kan orang-orang. Enggak, ini kalau cerita mawon, betapa kita yang soleh harus punya watak, punya mental kompetisi. Okay? Kalau enggak kita akan begini terus. Sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hatinya bisa ditompok kangelan karena tingkat birohnya rendah. Kita bukan menanamkan kebencian, dan ini kompetisi. Kenapa kompetisi? Pulau nganyaran Kiai sama tak cerita nih. Saya 2005 bapak wafat. Setelah beliau wafat, anggaran ono tahlilan, ono apa-apa sing diundang masyarakat itu pulau. Pulau nu anggar teko tepat jam 6:30. Jadi uang mesti teko jam itu kurang seperempat. Itu biasa. Kiai-kiai kuno dhisik mesti terlambat. Kiai di desa saya itu 3. Rata-rata dia ada terlambat. Pas kulon itu kalau teko awal terus sampai 3 kali. Ngomong sesuai sungkan, masuk kalah di JB Gisba. Sesuai tiang-tiang takut. Orang tersinggung kejenan teko awal rano kancane. Di agama zaman akhir nanti kalah ambek tiket bis, ambek tiket pesawat. Kalau sampean alasannya lugu, saya itu marah betul. Kalau sampean alasannya awam yang jujur, jangan awam yang sepihak. Ini melecehkan agama. Saya sangat tersinggung. Selama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian tuh awam, tapi awam yang kriminal. Kan? Coba kalau urusan agama sampean terlambat sampai 1/4 jam, setengah jam. Yang awam pula dan orangnya juga sampean. Kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala kencana atau bis apa ke Jakarta, setengah 4 itu wis ning Lasem. Daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat Lasem. Misalnya berangkatnya jam 4, setengah 4 sudah di agen. Beli pesawat check-in sebelum 1 jam. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? BLT mana sampean sak jam sebelumnya santri subuh. Lu kalau sampean awam total saya tidak tersinggung. BLT yo terlambat, tiket bis yo terlambat, pesawat yo terlambat. Oke, agama juga apa ini tidak kriminal. Itu sadar. Berarti aturannya agama kalah mbek aturannya Cina. Cina dia aturan tiket nak terlambat hangut. Kowe wedi.
Nah, saiki misalnya pengiran ngandani ibadah hangus karena terlambat. Apa mabuk mureng-mureng. Saya mboten wani terasa tuh, itu kan. Pokoknya saiki sekeli, pas aku sitok pengiran jo kalah mbek tiket bis. Wis iku tok sapa ilmune wis ora ngel-ngel rasa dalil-dalilan. Ya ini contoh zero. Contoh apa? Contoh gitu. Mungkin kalau kita sebagai seorang yang pastinya biasa saja melihat fenomena itu. Mana kalau ngaji tunggu putih tepat Pak, tak hormati betul. Saya dengan tiket pesawat juga hormat, dengan tiket bus juga hormat. Masa ngaji saya? Nah, harusnya lebih hormat. Lu kalau nanti ngaji, saya ngaji tunggu beri atau budi budi. Misalnya ngantuk, gak ngopi tenang. Misalnya ada duit, udah duit tenang. Pas ngaji kudu ayam, tak ilmu ini tenang. Betul kalau ngomong ngaji, ngantuk, wango. Baru gue halamannya raro, golek-golekan. Kriminal, kenapa? Kriminal. Uang apa itu rokok wae ra regane sakmene, duitku sakmene kok kembali sakmene dusuk tak. Bareng ngaji halamane ra. Kriminal kenapa? Paham, swargane tutup. Wis terlambat, paham. Biar tahu ini contoh zero. Ya contoh apa? Dan zero ini pula yang diterapkan, yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bolak-balik mantul, ketika para sahabat itu cengeng karena tangannya luka, karena kakinya luka oleh perang atau oleh sebab nama perang, mereka cemen matur ning Nabi. Jawab Nabi enak, diwarai Quran, iyam taskum korhum, faqad mastal qauma korhum. Wong kafir lu gendo-gendo, itu wani luka. Mau demi kekafir. Gue jadi demi pangeran luka kamu nek geger gak karu. Kulon saat ini di jamaah teng Bojonegoro, saat ini sebagian pun tahajud. Gara-gara mandi, oleh merokokasi kulo mandi. Maling ayam, maling pisik, maling mangga, maling pelem, maling copet dan sebagainya. Itu setengah papan itu tanggir, akan nyeben kantokan cekak nyolong pisik. Gue terima tahajud, saya kok sampai kan nyeben. Jadi Allah itu sering punya tradisi, orang dolim itu dibikin satu perilaku. Kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang tua. Lu kalau kadang iya wedis. Artinya wedi ku bisa mangan ta ora. Ngiyayu ngeten iki rapati prospek ngeten. Kadang yo. Secara basarnya kadang kula wedi. Tetapi kalau nak mikir-mikir lah iya. Bisnis prostitusi ramti prospek. Uang sing dadi lonte puluhan tahun kiri pirang-pirang lho sing istiqomah ya. Kok gitu dadi nyai ra prospek ora wani istiqomah. Uang sing dadi wong nakal iku akeh sing tetep kiri tapi istiqomah. Kita dadi wong mulai kok mutung. Masalah musuh nggih ngoten, kita jadi kiai mungkin dia musuh, ada yang benci menawa yang latihan nyantet barang macam-macam. Tapi coba kalau sampai jadi badan narkoba, ngadepi polisi, ancaman hukumannya seumur hidup. Sudah gitu persaingan antar badan narkoba, rawan ditembak, rawan ditelikung. Toh berani, mereka menantang nyawa berani. Itu jadi wong saleh gak dinyali, gak dinapa? Ono ninja wedi ora orang pelor wedi untali gegere ora karo. Terus beneran, Pak Lai ini jadi kulo santri kulo kadang kulo bagaimana kulo kayak kata. Gus maca-maca apa tanggung talam. Aku campur ya. Cangkem biaya di latih. Yo biasa wong maksiat-maksiate wani mati kok aku dadi kiai ra wani napa? Mati. Bangunane aku wong saleh model opo? Aku wong saleh model. Kan kulo kiai mbok wede, Pak wede. Gara-gara itu tadi, Allah punya tradisi membandingkan wong soleh dengan wong zalim. Termasuk ayat paling populer gini wong intaku nu ta'lamu nafa'innakum ya'lamu nakama ta'lamun wa tarjuna minallah malah ya. Kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan. Toh mereka berani. Masa kita yang bayar turjuna minallah malah ya. Kita rojani Allah gak wani. Kalau ini cerita tentang jamaah ngaji kula. Wong ra gelem kaji di dhuwit iku medhit-medhit. Wong kaji regane mok 3.000. Kaji paling banter 4.000 rupiah. Cek larang duit parkir. Lah kok mboten nak umure wong rata-rata 20 tahun. Kaji mok 30 juta. Sampeyan nabung sedina 3.000 iku sak wulan iku entuk 30.000 nggih. 3 kali 3 90.000. Nak sak wulan untuk 90.000, 10 bulan itu wis untuk bina. Sinten? 900. Peng 20 tahun itu berarti kayak di duit tidak. Di wong nak dino buat duit 3.000, 20 tahun di duit tidak.
Kaji mau 30 tahun, berarti regane kaji 1.500 Mas. Ras 3.000 batal. Regane kaji mau per hari 1.500. Makanya kula sering diskusi mbek para kiai, cobalah umat ini dilatih rasional. Makanya ya, mandu agama itu harus bil ilmi, ojo mau kira tok kuaci gajaran ngene-ngene. Kita harus mandu lewat ilmu. Misalnya supaya sifat kikir itu hilang, katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir, ketimbang uang lebu terminal, peron. Wong TV vision iso gawe sponsor lebih mahal timbang uang napa? Parkir lebih murah timbang uang napa? Kalau gue hitung satu hari itu 2.000, apa 3.000 itu sak umurmu di duit juta. Nah, anak kaji 30 juta berarti kaji regane per hari mau 1.000. Lu ngono kehilangan 30 juta gegere ra karo. Ngekei pangeran 30 juta berarti zaman padha karo nyumbang agama per hari hanya 1.500. Ini contoh hero. Akhirnya kita malu, misalnya malu. Aku di mobil regane sakmono, aku duwe omah regane sakmono. Jadi agama itu dilatih hero itu lewat perbandingan, termasuk perbandingan. Lah soleh-soleh gini itu yang paling minim, paling nihil di mayoritas umat Islam. Mulane rawan hajine ra ditampa. Mergo ora ono hero blas, gak ono sentimene. Kula sebagai wong alim nggih, nak jam 3 bengi mlaku-mlaku teng kota napa keluyuran. Nak ra wong nakal bengi-bengi di aktivitas. Niku kula nangis kula. Ya ya kadang sing soleh itu sing nakal wani di aksi nganti malam hari. Soleh malah ketemu. Wong nakal wani tukaran, preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan jaga teritorial. Kadang kita dadi wong soleh ku cemen. Wedinane ora karuan. Sampai awake dibentengi fisik, dibentengi jimat. Antara kula wis rasa wedi. Ya begini. Ini contoh-contoh kira, kalau tidak dalam konteks apa, contoh kira. Kenapa orang soleh itu kadang hajinya masih susah diterima? Karena kesalian ini tanpa apa? Itu Imam Ghazali pernah cerita di Ihya, di kitab Afatil Islam, sama cari nanti, kitab Afatil apa? Islam. Ini beliau cerita, ada satu perkampungan. Orang satu kampung itu soleh semua. Gimana kalau siang itu puasa, kalau malam itu tahajud. Tapi di saat itu masih ada Nabi, sehingga masih ada wahyu. Allah memberi wahyu kepada Nabi itu, katakan pada penduduk itu bahwa saya ada ridho ke semua mereka. Nabi itu kan bingung, ngomong soleh kabeh gak diridani. Terus Nabi itu takut pengiran, kenapa ya Rabbi? Jari pengiran, karena gak pernah kepengen radiseno Islam di seluruh bumi saya. Artinya gak dikira, dari Imam Ghazali gak. Dia ini pokoknya asik ibadah neng kampungnya, asik nyaman neng kampungnya sudah. Dia tidak pernah tersinggung saat misalnya moro desa liya, misalnya moro kota baru. Pikir, ini tetap kayak pangeran. Lu kok pangeran ra disembah? Lu kok ning kene tetap mangan rezekine pangeran ora disembah. Kurang wajar kan. Harusnya setiap umat Islam itu punya kira begitu. Misalnya kampung sini soleh, kampung Wonokromo soleh, tapi kamu kemana ada kampung preman, nanti kamu tersinggung. Lu ning kene lah wong kaya ning bumine pangeran, ning kene lah wong ra mangan rezekine. Kok pangeran gak diurusi ku piye? Kita harus punya kira begitu. Kemudian lewat hero itu mungkin kita punya keputusan, ya sudah. Mungkin prosesnya belum ada yang dakwah, ya sudah saya yang dakwah. Kalau saya tidak mungkin sudah saya jadi donatur pada mereka yang dakwah. Itu namanya punya apa? Hero. Kalau orang Amerika saja punya hero untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia, masa kita tidak punya hero untuk mengislamisasi di seluruh dunia? Kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru karena biar tambah laris, masa kita tidak ingin mengobarkan semangat Islam di seluruh? Nah ini sing mari soleh kriminal, itu ora tau tersinggung blas. Ketika maksiat ning dindi iso dikembangno wong dolen, kita wong soleh atau ngembangno kesah. Ku sumare kajine ra ditampa gitu, salate ra ditampa. Mulane kula mulang teng mriki nggih nyaman, tak anggem mawon kula wis nadingi wong dolen duwe sel-sel kesalehan. Mulane kula ben kowe tanda sampe kula tadi wae ya maksude ben ra sampeyan asal usule. Kamane nak wong dolen iso duwe cabang kedoliman, mosok wong soleh ra duwe cabang kesolehan kok repot kok nerang pokoke wangel. Mulane Mustafa ngomong kowe soleh ora ngrasa diwali narano tak kok ngomong. Nek dibaptis kan ini ben umat soleh maksudnya. Tidak biar sampean tahu selama ini kita cukup iktifak soleh, tapi soleh pasti. Dan itu kriminal dalam hukum Allah karena jelas-jelas dalam syariat Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemana ono nasrul Islam. Dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan wong zalim. Misalnya wong zalim badan narkoba pusat duwe cabang ning dindi.
Niklat pusat di cabang ning ndi, gar pusat di cabang ning ndi. Lho wong saleh kok engko amar betutut. Wis ngono jaman tukaran mbek bojone. Bantukaran diadu adol tawakal. Wes dunya sementara, kere lah. Malah gomo digowo-gowo go alasan kere. Kita miskin mah enggak apa-apa, tapi kalau tidak bisa berjuang itu haram. Kulo nu melarat kuat. Tapi kalau karena melarat tidak bisa berjuang itu yang kita nangis. Jangan salah paham. Saya miskin itu kuat. Kita tidak apa-apa miskin. Tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang, kita harus nangis sih. Karena itu parah. Itu lampu merah. Nah, miskin yang tidak berjuang, itu lampu apa? Merah. Maksudnya kalau didono cirine kenapa wong-wong itu ora ditompo haji. Karena kadang kesalahan mereka tanpa kayak satu perkampungan yang soleh semua, tapi Allah memberi wahyu bahwa ibadah mereka tidak diterima. Karena kan, dan ini semenjak ngaji di sini, ini kan kalau mulai anak musim haji karena ini bulan Muharram, mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya. Jadi sampai biar tahu peta masalah di kersane Allah. Sampai kudunya tersinggung, kalau gardu bisa di mana-mana, kalau bar bisa di mana-mana, kenapa kesolehan tidak bisa kita harus ikut terlibat mengedarkan kesolehan. Kalau ekstasi bisa beredar sampai ke SD, bahkan ada sebagian informasi sampai ke kampung-kampung, sampai lewat sel-selnya, kenapa kita tidak punya sel-sel kesolehan? Dan kita tidak pernah tersinggung, juga tidak pernah ngerasa ada apa-apa, ya biasa-biasa wae. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah dengan yang dingin-dingin saja? Nak pacarannya aktif, SMS, bariku nawani jasa, mbak pangeran malah biasa-biasa. Wah, senengnya ratenanan menjaluk. Oh, terpelak ya, kenapa? Nah, aku sih mari kasih rapi topo ya. Buatan itu nanti, buatan pian. Mana mulai saat ini tobat gitu, janji bekulon. Mulai saat ini apa? Ada kesalahan-kesalahan kita dalam kesalehan. Wesoleh, itu sah. Dan fatal mengsal. Dan itu Allah memperingatkan lewat sel-sel kezaliman, lewat perilaku-perilaku kezaliman. Hadis wa iyam taskum korkun faqad massal qauma korkum. Kalau kezaliman saja punya sel yang kemana-mana, bisa mengedarkan ekstasi kemana-mana. Majalah pornografi loh ke Jakarta itu beredar untuk biduan untuk tinti. Masa kesalahan nggak bisa beredar kemana? Itu tamparan ketika kezaliman bisa ekspansi, bisa mengedarkan kemana-mana. Masa kesalahan dingin-dingin saja, melamin kemulan. Nah ini kesalahan tidak dicintai Allah. Mulanya ciri utama Nabi mesti tahu perang dengan kezaliman. Mulai Nabi Ibrahim api-api Nabi. Sauri-uripe ngalami perang. Nabi Muhammad apa meneh? Sayyidina Umar ekspansi sampai ke Eropa Timur, Asia Timur. Karena kalau bandingannya dengan ekspansi kezaliman tentu itu menyinggung. Paham ya? Jadi kamane gak ono sejarah wong saleh itu dingin-dingin saja ora ono. Lha apa direwangi pedagang India temangsang ning Aceh, nara demi nyebarno napa? Mereka juga punya keluarga. Tapi nyatanya demi Islam mereka rela meninggalkan keluarga untuk nasrul Nah, kalau nuruti nafsu ya seneng ngomong. Lha apa moro yo. Kalau di Wingi Amanten terus teng Bojonegoro. Saya itu kalau akhir bulan itu teng Bojonegoro. Pagi ya jam segini saya nanti ngajar. Padahal ya itu tadi, kalau ingin cerita anak saya itu sakit 10 hari. Kemarin saya ajak ngasih ke Bojonegoro. Karena mau saya tinggal ke situ. Itu harus dilatih. Orang itu harus melatih diri berjuang. Berjuang diri utamanya memang berat karena meninggalkan keluarga. Tapi ya sama bandar narkoba juga meninggalkan keluarga. Toh mereka bisa mengedarkan kezaliman kemana? Kok kita kesalahan enggak? Nah, ini salah yang kriminal. Salah yang menurut cerita Imam Ghazali ya ada riwayat Allah gak ridho sama mereka. Kau tahu di sentimen agama. Bandingan dengan nabi-nabi dulu itu begitu. Setiap melihat kezaliman dia janggal. Mereka janggal, nabi-nabi itu janggal. Lu mangan rezekinya Allah kok Allah ora disembah. Sing dipanggoni bumine Allah kok Allah ora disembah. Bangun menungso ta ora menungso. Kita gak biasa-biasa ae. Roh kezaliman di mana-mana biasa kayak dari urusan dewe-dewe. Ini semua urusan dewe-dewe. Tapi kemudian masalahnya kan wong dolim sing mbok anggap biasa-biasa wae duwe channel, duwe akses ning daerah kesalehan. Nah, akhire sing saleh ra jajah ning daerah dolim, sing dolim jajah ning daerah saleh. Lha iku sing malah kita asline. Akhire generasi saleh pas wetok sentek, mergo anak wis kejajah kezolim. Anak mulai seneng pornografi, pornoaksi, kowe ora tau jajah anake mereka, jika anake mereka tetap dolim, ekspansi anak melok do. Kowe ora tau kon diridani pangeran kok cap apa.
Pun iki tenan lho nggih, niki mboten guyon.